Banyak juga penyakit yang telah hilang dari Indonesia, seperti polio. Kementerian Kesehatan mengungkapkan hasil surveinya bersama UNICEF dan pemerhati imunisasi anak mendapati fakta bahwa mayoritas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan imunisasi menurun karena adanya wabah virus corona COVID-19. Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebut tantangan program imunisasi dalam masa pandemi COVID-19 berpotensi menimbulkan wabah ganda atau double outbreak, merebaknya COVID-19 dan penyakit menular lainnya. Oleh karenanya, imunisasi kepada anak ditekankan tetap penting diberikan meski di tengah pandemi. Dengan catatan, protokol kesehatan tetap diutamakan. Perlu dilakukan langkah-langkah penting untuk memastikan setiap sasaran imunisasi, yaitu anak yang merupakan kelompok rentan penderita PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, diimunisasi agar terlindungi dari penyakit-penyakit berbahaya tersebut. Prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam melaksanakan program imunisasi pada masa COVID-19 yaitu: pertama, imunisasi dasar dan lanjutan tetap diupayakan lengkap dan dilaksanakan sesuai jadwal untuk melindungi anak dari PD3I. 2. Secara operasional, pelayanan imunisasi baik di posyandu, puskesmas, puskesmas keliling, maupun fasilitas kesehatan lainnya yang memberikan layanan imunisasi mengikuti kebijakan pemerintah daerah setempat. Ketiga, kegiatan surveillance PD3I harus dioptimalkan termasuk pelaporannya. Serta yang keempat, menerapkan prinsip PPI dan menjaga jarak aman 1-2 meter. Oleh karena itu, pelayanan imunisasi di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya yang memberikan layanan imunisasi pada masa pandemi memiliki ketentuan ruang atau tempat pelayanan imunisasi, yakni wajib menggunakan ruang atau tempat pelayanan yang cukup luas dengan sirkulasi udara yang baik dan berdekatan atau tidak terpisah dengan poli atau pelayanan anak, atau harus dipisahkan dengan yang sakit atau ruang tempat pelayanan imunisasi hanya untuk melayani bayi dan anak yang sehat. Kedua, memastikan ruang atau tempatnya rutin dibersihkan dengan cairan disinfektan. Ketiga, tersedia fasilitas mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Keempat, atur meja pelayanan antar petugas dan orang tua dengan jaga jarak aman 1-2 meter. Kelima, jalur keluar dan jalur masuk diatur berbeda dan sediakan tempat duduk bagi sasaran imunisasi dan orang tua atau pengantar untuk menunggu. Sediakan tempat duduk di ruang yang terbuka untuk menunggu sebelum dan sesudah imunisasi. Keenam, tentukan jadwal hari atau jam pelayanan khusus imunisasi dari jauh-jauh hari, agar layanan dilakukan dengan singkat dan harus batasi jumlah sasaran yang akan dilayani. Ketujuh, seluruh petugas medis wajib menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan prinsip PPI, seperti masker bedah atau masker medis, sarung tangan bila tersedia. Sarung tangan harus diganti untuk setiap satu sasaran yang diimunisasi. Kedelapan, pastikan hasil pelayanan imunisasi dicatat pada buku KIA atau buku catatan imunisasi. Kesembilan, ingat dan atur jadwal imunisasi berikutnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dunia tanpa satu vaksin saja dapat melumpuhkan aktivitas miliaran penduduk dunia. Maka, manfaatkan semaksimal mungkin ketahanan tubuh buatan yang sudah ditemukan para ilmuwan dan pakar penyakit menular. Imunisasi yang lengkap dapat membantu menumbuhkan kekebalan tubuh bersama dan pada akhirnya memusnahkan penyakit. Saudara-saudari, lakukan 5 langkah ini. Bawa anak ke puskesmas atau posyandu untuk imunisasi. Disiplin menerapkan protokol kesehatan selama di fasilitas kesehatan. Imunisasi melindungi anak dari ancaman berbagai penyakit berbahaya. Dan imunisasi adalah cara teraman dan terefektif melindungi anak kita, sama dengan melindungi diri kita, keluarga, dan masyarakat lainnya dari ancaman penyakit menular. Kalau bisa dicegah, kenapa harus tunggu diobati? Segera imunisasi, pastikan imunisasi lengkap sesuai panduan. Lindungi diri, lindungi orang lain. Salam sehat dari saya. Sekarang saya akan mempersilahkan Dr. Ahmad Yuryanto untuk menyampaikan kinerja data pada hari ini.